الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين. Itu barangkali secara bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasannya ya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Hadirin wa hadirat sekalian. Pagi ini kita membahas masalah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah dalam Islam. Jadi semacam ini ya. Macam hari rayanya lah. Hari raya orang Islam. Hari raya yang sifatnya mingguan. Dalam agama-agama lain itu mereka punya. Kalau Yahudi hari Sabtu, kalau orang Nasrani hari Ahad. Orang Islam di antara hari Sabtu dan hari Jumat ya. Jumat. Itu ada dalam hadis. Dalam kita pikir sunnah itu ada penjelasan seperti itu. Kapan sholat Jumat itu sholat Jumat itu hukumnya wajib, fardu, ya, fardu. Walaupun dia bukan sholat 5 waktu, tapi dia fardu dan dia aja menjadi pengganti sholat fardu zuhur satu pekan sekali. Sholat Jumat ini diwajibkan, difardukan, disyariatkan pertama kali pada tahun 1 Hijriah. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Yasrib atau Madinah. Waktu sebelum beliau sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW itu mampir dulu ke kota Kuba. Nah, di kota Kuba itulah disyariatkan sholat Jumat pertama kalinya. Disitulah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat dengan khutbahnya. Ada khutbahnya itu. Dalam kitab Bila Adil Bidayah wa Nihayah itu ada khutbah Nabi Muhammad yang dia sampaikan pada waktu khutbah pertama di Kuba. Gitu. Masih Kuba? Ya, masih Kuba. Sudah perdana. Jadi waktu di Mekah belum ada kewajiban sholat Jumat. Dengan demikian, waktu itu sholat Jumat pertama kiblatnya masih ke Baitul Maqdis ya, belum ke Mekah, belum ke Ka'bah. Kenapa? Karena di syariat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah itu terjadi setelah 16 atau 17 bulan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi waktu itu khotbahnya dan sholatnya masih menghadap itu. Nah, sampai sekarang ya. Nah, jadi sholat Jumat ini wajibnya itu bagi siapa, fardunya itu bagi siapa. Fardunya itu tidak kepada semua orang Islam saja, tidak kepada semua orang Islam, tapi wajibnya itu, fardunya itu hanya kepada laki-laki yang baligh. Dan dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i, baik dalam kitab ini, dalam kitab Aqidatun Najah, kitab Syifatus Syajah, maupun kitab Al-Muhadzab, itu ada ketentuan 40 orang. 40 orang yang baligh, orang laki-laki, baligh dan mukim di situ. Musafir. Tapi kalau dalam yang lainnya, kalau kita pikir sunnah, itu tidak ada batasan jumlah. Jadi kalau udah 2 atau 3 jadi gitu, mengikuti keumuman istilah jamaah gitu. Nah, bagaimana yang kuat ya kalau kita mengamalkan hasilnya mazhab Syafi'i ya harus 40 orang gitu. Yang
laki-laki merdeka balik gitu. Nah dengan demikian dalam mazhab Syafi'i kalau misalnya cuma ada 30 orang laki-laki yang merdeka, kalau sekarang masalah merdeka itu merdeka, insya Allah pada merdeka. Masalahnya kalau itu kurang cuma 35 orang, yang baliknya itu cuma 35 orang, 5-nya masih anak-anak. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat, harus bergabung dengan jamaah lain yang memenuhi syarat minimal jumlah 40. Gitu. Nah, kalau perempuan bagaimana? Perempuan tidak diwajibkan. Gitu. Tapi boleh. Ya, masalah bolehnya ya tidak lazim aja. Gitu ya. Tapi kewajiban ini hanya untuk laki-laki saja. Muslimin atau muslimat. Oh, itu kan doa. Masalah doa. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan sholat Jumat? Orang yang meninggalkan sholat Jumat itu 3 kali berturut-turut, hatinya itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang yang tidak ada alasan syar'i tidak melaksanakan sholat Jumat, itu saya belum menemukan keterangan bahwa dia dihukumkan kafir atau murtad. Saya tidak menemukan, belum menemukan ya. Barangkali ada dalam kitab lain, cuma dalam kitab-kitab yang saya baca, baik kitab ini, kitab Kasifatu saja, atau kayak kitab Al-Muhadzab, ataupun kitab Fikih Sunnah, itu tidak ada keterangan ya. Tapi yang jelas ada keterangannya bahwa orang yang meninggal, orang laki-laki merdeka yang balik yang meninggalkan sholat Jumat tanpa halangan syar'i, maka hatinya itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kalau hatinya dikunci, hati-hati, dia tidak akan bisa menerima kebenaran, dan ujung-ujungnya nanti bakal kafir-kafir juga. Proses. Tapi ya, divonis kafir tidak, tapi proses menuju kafir bisa juga. Makanya hati-hati. Kalau orang sampai meninggalkan Jumatan itu dengan kelalaian, hati-hati. Hatinya dikunci. Enggak, saya belum menemukan hadis itu. Mungkin ada keterangan lain. Saya belum menemukan. Saya cari-cari gitu ya. Tapi yang saya temukan itu keterangan bahwa hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu. Kalau hatinya dikunci, nanti dia tidak akan menerima kebenaran. Mantul semua nasihat tentang kebenaran, semuanya mantul, gak masuk ke dalam. Kecuali dia punya halangan syar'i. Apa halangan syar'inya? Sakit, gak bisa jalan, sono, musafir, gitu, pergi, ya, nggak mungkin dia melaksanakan, nggak apa-apa. Atau hujan, kita mau berangkat, hujannya bisa ya, hujannya lebat gitu ya, lebat dan banjir. Nah, ini kan masalahnya kalau payung bisa, tapi kan sekarang cuma banjir. Kalau mau jalan, mau ke Jumatan, jalannya banjir. Ya kan di mana-mana begitu, karena buat pada dibikin mampet, jalanan air, jalanan manusia udah dipakai jalan air juga, akhirnya nggak bisa Jumatan. Nah kalau kondisinya kayak begini, ya nggak apa-apa, nggak Jumatan. Bagaimana nggak Jumatan? Sholat zuhur pada saat gitu. Ini uzur sakit. Ya juga. Ya sholat zuhur. Dan biasa orang yang tidak sholat subuh Jumat karena uzur syar'i, sholat zuhur niatnya tetap sholat subuh 4 rakaat juga, nggak pakai khotbah, masih pakai khotbah. Saya disembahyang sendiri. Gitu. Kenapa tinggal akhir itu? Masalahnya akhir itu. Masalahnya maksudnya 4 apa? 2. Tetap ini, kalau misalnya di sini ada keterangan ya di kitab Al-Muhadzab, kalau misalnya kita ketinggalan masuk gitu ya, dapatnya cuma rakaat kedua,
Itu bagaimana? Tinggal akhir doang nih. Oh, tahiyat akhir. Dua. Naik tadi kan ada yang berjelas kalau kita wajib ke setelah dimulai bulan. Ya. Jadi sia-sia. Ya, kalau sia-sia bukan. Kalau sia-sia. Nah, ya, ini gini. Kalau memang tidak ada unsur sakit, ya, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sampah. Kalau nggak ada unsur sakit ya, salah lalai nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya khutbah itu bagian dari sholat Jumat. Bagian rangkaian ibadah Jumat juga. Makanya dia datang harus sebelum azan, udah datang gitu. Habis naik mimbar dia udah datang gitu, Mak. Dicatat itu oleh Pak Richard bahwa dalam pahala apa bagaimana? Ya tetap dapat pahala tapi kurang. Kan kalau yang pertama dapat pahala sampai yang terakhir lalu dapat apa? Dapat telur puyuh. Ya, betul. Nah, kalau umpamanya memang ada halangan syar'i, gitu kan, patah, gitu, dia dapatnya cuma sholat doang, tak sah. Dengan catatan dia tidak melalaikan. Misalnya kan, menurut sengaja, pengen ini, jumatan di mana, terjadi, macet, gitu. Ada accident dah, gitu. Dia dapatnya cuma sholatnya doang. Begitu sholatnya juga pas tahiyat akhir. Ya, itu mah tetap sah. Cuma tidak mendapat bersama. Pertanyaannya seperti tadi, kalau misalnya dia cuma dapat rekat kedua saja, atau cuma dapat tahiyat akhir saja, ya dia melanjutkannya dengan dua, bukan empat. Kenapa? Karena ya emang hitungannya itu sholat Jumat. Ya. Nah, kecuali udah salah, datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya udah sholat zuhur, saat, zuhur syar'i. Ya makanya kan adalah di surah Al-Jumu'ah juga, izanu dialis salatin mati pas kalau udah di kira-kiranya di Jumatan itu bersegera pas awila zikrillah, bersegeralah untuk dikit kepada Allah, maksudnya untuk sholat itu wadarul baik. Dia tinggalkan itu yang wadarul baik, tinggalkan juga gitu. Yang lagi pada dagang tinggalin itu, biar katanya ulang rame-ramenya katanya itu godaan. Terus bagaimana kalau misalnya orang kerja gitu kan, bosnya kalau berjumatan, ya lagi-lagi itu mungkin jatuhnya urusan syar'i dah. Saya mau saya kerja di perjalanan itu waktu sholat, saya izin Pak, saya mau berjumpa. Masuk saya dosa saya. Ya, saya jalan ya dalam kondisi terpaksa karena memang kita waktu itu tidak ada pekerjaan lain. Nah, ini bagaimana itu? Ya makanya kalau ada pada kondisi kayak gitu orang dihalangi sholat Jumat, itu sebenarnya dari undang-undang dia melanggar ya. Melanggar. Pasal 29 UUD 45 dia udah melanggar. Hah? Penodaan agama? Enggak. Bukan penodaan agama, cuma dia melanggar undang-undang dasar 45. Bebasan beragama. Cuma kalau memang ternyata dia itu orangnya kecil, gitu kan, kita mau laporin ke pihak berwajib tentang pelanggaran itu yang bisa, ya udah deh kita anggap itu sebagai tidak. Gara-gara itu kan saya cara kita makanya mereka tidak dosa, tapi berusaha untuk cari kerjaan yang lebih memungkinkan kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampun.
Kalau bisa ya carilah pekerjaan yang kita bebas melaksanakan ajaran. Ya itu mungkin jatuhnya bisa juga musafir. Oh itu jatuhnya itu jalannya kemana? Oke. Iya. Ya. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak kerja Cina lagi. Kerja sama orang yang menghalangi kita untuk melaksanakan ajaran agama kita. Ya kalau bisa, ya kayak begini ya kasusnya kayak ya Yusuf Qaradawi dalam 40 masalah agama, bukan masalah 40 persoalan kita yang diterjemahkan oleh Qadarul dan itu ada pertanyaan tentang masalah orang kerja di bank. Itu atau usul Yusuf Qaradawi pekerjaannya halal, halal. Gitu. Kenapa? Polisi terpaksa. Tapi dia harus berusaha keluar dari pekerjaan itu dicari pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi kira-kira begitulah. Kita kerja di restoran, di kantoran, yang bosnya itu strength, kagak boleh, pokoknya gimana nggak boleh. Ya kita, kalau kita ngelawan, misalnya kita nggak taat sama dia, kita dipecat, sementara ya udahlah, anggap ini sebagai keterpaksaan. Tapi pada saat yang bersamaan, kita berusaha untuk cari pekerjaan yang lebih baik lagi, atau berwira swasta. Tapi kalau kita memang terus nyaman di situ, udah dah, wah itu jadi masalah. Jatuhnya jadi bukan keterpaksaan, emang dia nikmatin juga. Wah udah dah, kalian aja bablas kan gitu. Ya nggak boleh begitu. Zaman akhirnya. Jadi pekerjaan yang melanggar syariat kita terima dalam sebuah kesempatan sambil kita berusaha untuk merubah kondisi kita. Jangan kita ada pada kondisi yang nyaman. Kamu sudah kerja di restoran yang teman dulu. Hah? Sudah. Ya. Kami itu tidak. Setiap hari gitu. Mereka pagi. Ya. Gitu ya kan? Ya kalau bisa mas, udah deh berhenti kalau bisa. Berhenti. Nanti juga kerjaan lain. Kalau bisa langsung aja berhenti. Kalau emang kita tahu di awal itu kerja di restoran tersebut pakai unsur-unsur yang haram, udah nggak usah diterusin. Cari kerjaan yang banyak kok, lebih banyak karena pekerjaan halal itu lebih banyak dari pekerjaan yang haram. Cuma kan kita seringkali beralasan jangan kata yang halal, yang haram aja susah. Ya pikirannya kotor, akhirnya dia tunjukin yang kotor. Kalau kita emang pikirannya bersih, insya Allah akan bisa yang bersih. Ya, jadi kayak begitu. Masalah Jumatan, ya. Nah, yang lainnya saya kira sudah cukup jelas ya. Baik, dari hadirin wal hadirat yang online ada pertanyaan masalah sholat Jumat ini? Ya, jadi selagi tidak berturut-turut dan kondisinya memang terpaksa, itu insya Allah hatinya tidak dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan catatan kita harus ada usaha untuk keluar dari penjara syariat, pengekangan syariat. Harus ada usaha. Jadi kita jangan malah nyaman gitu. Waduh bos gua ngelarang sholat Jumat, kerja lama banget sampai 10 tahun gitu. Itu akhirnya jadi masalah. Baik, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang di online bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Nah, kalau yang di sini masih ada pertanyaan nggak? Yang hadir, yang offline? Nah, kalau tidak ada cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya. Oke.